Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat, saatnya Mbak Pita berbagi informasi dan tips yang pastinya bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, untuk edisi kali ini, buatnya kalian yang masih remaja atau mungkin yang punya anak remaja, yang punya saudara remaja, ini dia tips yang penting banget yang kamu harus ketahui. Seperti apa? Kita langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama nih teman-teman ya, kita mulai dari wajah terlebih dahulu. Jadi untuk tips biar glow up para remaja, yang pertama di wajah. Jadi wajah itu wajib sekali untuk mencuci wajah kalian dengan menggunakan facial wash atau sabun khusus mencuci wajah 2 kali dalam 1 hari. Misalnya di mandi pagi, sebelum kalian menggunakan make up atau bisa dibilang sunscreen dan lain sebagainya, kalian bisa gunakan ataupun cuci wajah kalian terlebih dahulu menggunakan facial wash atau sabun khusus pencuci wajah. Yang kedua itu adalah ketika kalian setelah beraktivitas, mungkin sebelum kalian tidur malam, atau juga mungkin bisa kalian lakukan atau mencuci wajah ini setelah kalian mandi atau ketika kalian lagi mau mandi, seperti itu. Poin yang kedua nih, masih tentang wajah ya teman-teman ya, adalah jangan sering begadang. Nih, kalau misalnya punya tugas, punya hal-hal yang memang sangat-sangat penting dan memang memakan waktu yang cukup banyak gitu ya, mungkin bisa aja begadang, tapi jangan sering. Jadi kalau misalnya 1 minggu atau bisa dibilang kayak dari Senin sampai dengan hari Sabtu atau hari Minggu ya, 7 hari itu, kalian misalnya begadangnya cukup di 2 hari aja atau mungkin tidak sama sekali. Karena itu bisa mempengaruhi yang namanya hormon atau kebersihan, glowingnya wajah kita gitu. Yang ketiga nih teman-teman, pakai skincare dasar. Jadi pakai skincare ini sangat penting untuk kulit wajah kita. Kalian wanita atau laki-laki, mau umurnya masih muda ya, biasanya 6 tahun ke atas tuh udah bisa gunain yang namanya sunscreen dan moisturizer. Jadi ini sangat-sangat dasar sekali. Sebelum berangkat ke sekolah, sebelum beraktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan di pagi hari, sebaiknya kalian dasari atau alasi wajah kalian dengan menggunakan yang namanya moisturizer dan sunscreen ya. Yang keempat nih teman-teman, sering mengganti sarung bantal. Jadi yang keempat ini, sering mengganti sarung bantal itu sangat penting sekali, karena ternyata ketika kita tidur, kita kan nggak tahu nih ada kuman-kuman apa yang menempel, mungkin dari rambut kita atau mungkin juga dari serbuk-serbuk yang ada di atas atau mungkin juga dari udara gitu ya. Itu bisa menempel di yang namanya tempat tidur atau bisa dibilang bantal kita. Jadi sebaiknya dilakukan yang namanya pencucian atau penggantian sarung bantal minimal dalam 1 bulan itu 2 kali saja ya teman-teman ya, jangan setiap hari juga gitu. Tapi harus sering mengganti yang namanya sarung bantal yang kita gunakan. Selain dari kita menjaga wajah nih, kita akan beralih ke rambut. Kira-kira apa aja ya? Untuk rambut dia juga punya 4 tahap. Yang pertama adalah keramas. Dan kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayak gitu ya, Sabtu, Minggu kayak gitu teman-teman. Jadi harus digunakan yang namanya keramas. Jangan males keramas ya, karena itu sangat mempengaruhi yang namanya perkembangan dari rambut kita atau kesehatan dari rambut. Yang kedua nih, pakai sampo dan vitamin rambut. Kalau misalnya kalian nggak tahu cara penggunaannya, itu bisa dibaca di cara penggunaannya. Kemudian kalian harus tahu juga tipe rambut kalian seperti apa, apakah rontok, ataukah rambutnya kalian itu lurus, atau kalian rambutnya berombak. Itu harus ada tipe-tipenya, kalian harus ketahui itu juga. Nah, jangan lupa untuk setelah menggunakan yang namanya sampo, setelah kita mencuci ataupun keramas ya, jangan lupa untuk menggunakan vitamin untuk mempertahankan rambut kita. Yang ketiga nih, masih pakai conditioner dan masker rambut. Tapi kalau Mbak Pita sendiri jarang sekali ya menggunakan yang namanya conditioner dan masker rambut, karena mungkin kepikirannya kayak aduh nggak ada waktu, apalagi kalau masih remaja gitu ya, nggak ada kepikiran kayak mau glow up wajah, glow up rambut dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, karena di poin yang ketiga ini juga bisa kalian lakukan, tapi menurut Mbak Pita sih itu bisa dibilang kayak ekstranya aja, menggunakan masker dan juga conditioner. Dan tahap yang keempat nih, jangan sering pakai hair dryer. Jadi terkadang kan kalau misalnya subuh-subuh nih mandi basah, rambutnya udah terbiasa basah, terus kita gunain hair dryer gitu ya. Nah, itu bisa merusak yang namanya pertumbuhan rambutnya kalian. Jadi jangan terlalu sering. Kalau misalnya 1 minggu mungkin digunakan hanya 1 kali aja gitu ya, atau mungkin seminggu itu bisa 2 kali aja cukup, seperti itu. Karena itu bisa mempengaruhi juga pertumbuhan rambut. Tuh, makanya rambut suka rontok, terus juga suka kayak bercabang dan mengalami kerusakan yang lainnya. Nah, yang terakhir nih, kita akan ngomongin atau membahas tentang yang namanya tubuh ya. Yang pertama nih, untuk badan biar glow up adalah
mandi sehari 2 kali. Nih, jangan sampai ke sekolah nggak mandi nih, bahaya sekali ya. Itu bisa merusak yang namanya penciumannya kita gitu teman-teman ya. Terutama nih guru-guru dan nyiumin, waduh nggak enak banget di bau-baunya ya. Makanya harus mandi 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Ini saking ada orang juga yang mandinya rajin tuh 3 kali sehari, 4 kali sehari. Kalau udah panas dikit, keringatan dikit, langsung mandi. Nah ini cukup 2 kali sehari itu mandi, pagi dan sore hari. Lalu yang kedua, gunakan parfum. Nih, jadi kalau misalnya kalian ngerasa nih badan nih mudah banget berbau, atau mungkin juga kayak nggak enak badan gitu ya, badannya terasa, sebaiknya langsung aja kalian gunakan parfum. Kalau mau pergi sekolah gunakan parfum, sudah sholat gunakan parfum, seperti itu. Mau masuk ke kelas rasanya badan nih udah keringatan atau udah olahraga, ya udah gunain parfum aja, karena itu sangat mengganggu orang di sekitar kita ya teman-teman ya, dan kita juga akan merasakan akibatnya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan body lotion. Why? Kenapa Mbak Pita harus menggunakan body lotion? Kita nih cewek, kita nih cowok gitu ya, kenapa harus pakai body lotion gitu ya? Karena body lotion itu untuk menjaga kelembapan dari kulitnya kalian. Sudah beraktivitas di luar ruangan, misalnya nih kalau ada yang berangkat ya, naik bis atau mungkin naik mobil atau naik apa aja gitu, malah jalan kaki, itu bisa membuat yang namanya kulit kita itu terpapar dari yang namanya kuman, kotoran, kemudian juga terpapar dengan yang namanya sinar matahari. Nah, body lotion itu gunanya adalah untuk menjaga yang namanya kulit kita agar tidak terkena sinar matahari yang berlebihan. Misalnya kita bisa menjadikan kanker kulit, kulit menjadi belang, kulit menjadi kusam. Nah itu bisa mengganggu penampilan kita. Walaupun masih remaja, itu sangat penting sekali. Dan yang terakhir atau yang keempat nih, gunakan body serum. Tapi ini bisa juga nggak digunakan ya teman-teman ya, karena banyak sekali sekarang body lotion yang sudah mengandung atau sudah terkandung body serumnya juga. Jadi mungkin poin ketiga keempat ini bisa dijadikan satu ya. Udah banyak sekali nih sekarang produk-produk yang mengandung body lotion ya, body serum, kemudian juga ada body serumnya yang udah tercampur di dalam body lotion. Jadi itu aman-aman saja. Semoga tips kali ini bermanfaat untuk para remaja semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah. Bye bye.